Oke, menarik apa yang disampaikan Bang Zain Smith. Kemudian apa yang mau disampaikan terakhir, Pak? Saya kira mari kita kita laksanakan ya pemilihan umum ini secara damai, secara kekeluargaan, karena ini keluarga bangsa kan. Jangan kita terpecah gara-gara politik. Politik itu hanya alat kita untuk mencapai tujuan nasional kita. Jadi masing-masing saya kira harus punya kesadaran yang baik untuk mencapai tujuan negara kita. Ya, mungkin ini terlalu idealis ya bahasanya, tapi intinya itu jangan sampai kita terpecah karena posisi sekarang negara kita ini sedang baik-baiknya gitu kan. Saya berharap juga kopi Sumatera Selatan itu semakin mensejahterakan tadi ya. Sekarang harga kopi naik. Kopi naik ya. Iya. Nah, terkait baikkan ke tadi kopi tadi. Kalau Bapak jadi apa yang Bapak lakukan ke petani? Saya ini kan nanti anggota dewan ya, Iya. legislatif. Iya. Jadi yang mungkin dilakukan adalah kebijakan-kebijakan mengenai perkopian atau pertanian secara luas. Ya, saya bukan di eksekutif. Kalau di eksekutif ya mungkin bisa langsung. Pandangan Bapak sendiri terkait petani kopi sekarang? Yang hal menyedihkankah? Jadi begini, kita jangan terlalu mendramatisir masalah ya. Iya. Kopi kita itu ditanam sudah lebih kurang 25-30 tahun, bahkan ada yang 60 tahun. Iya. Sekarang. Jadi perlu permajaan. Nah, kalau kita bandingkan dengan Vietnam. Vietnam itu 1 hektar, dia bisa 3 ton per hektar per tahun. Petani kita di Sumsel baru 0,5 sampai 0,9 ton 1 hektar per tahun. Dampaknya apa? Dampaknya kesejahteraan petani. Kalau misalnya kita kasih contoh aja, head to head ya, petani Vietnam maupun petani kita harganya 20.000 per kilo. Maka pendapatan petani Vietnam adalah 3 ton kali 20.000. Iya. Berapa ya? 60 juta. Ya. Kita bagi 12. Ya. 5 jutaan ya. 5 jutaan itulah pendapatan petani kita 1 bulan. Saya kira wajar dia hidup normal. Nah sekarang kita bandingkan 0,5 ton, ya, setengah ton kali 20.000. Berarti 10 jutaan ya. 10 juta bagi 12. Iya. Berapa sebulan? 1,2 ya. 1 jutaan ya. 1 jutaan di bawah UMR. Jadi inilah fakta. Kenapa produktivitasnya rendah? Satu, karena pohonnya sudah tua. Perlu permajaan. Ya, berbagai cara dilakukan. Ada yang katanya sambil pucuk ya sementara. Nah, kemudian tadi dari seni kesejahteraan ini jauh. Nah, kalau pemerintah serius melakukan permajaan karet, karena hampir seluruhnya karet rakyat, bukan karet, kopi rakyat. Iya. Jadi rakyat ini kadang-kadang kurang pengetahuan, kurang di mana sumber bibit yang baik, varietasnya harus dipilih, bagaimana mutu, itu kan harus dibina. Nah, kalau ini dilakukan pembinaan, dampaknya bukan hanya kepada petani, tapi kepada daerah yang akan maju. Karena ekonomi di daerahnya kan berputar cepat. Iya. Coba dulu 98 harga dolar itu naik begitu loncat, rupiah turun, harga kopi tinggi. Wah, itu sejahtera, tapi itu kan karena situasi kondisi politik internasional ya kan. Tadi. Tidak terencana jadi. Maksud saya begini, kita harus mengelola ini terencana. Kita kan punya ilmu manajemen, dipakai nggak ilmu manajemen? Ya enggak. Oleh pemerintah atau sekarang? Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang saya kira upayanya perlu ditingkatkan lagi. Karena kita terfokus kepada pangan sekarang ya.
Padahal kopi ini hampir pendapatan petani itu dari kopi. Di daerah-daerah itu, misalnya Pagaralam, itu banyak jenderal-jenderal yang bersekolah dari daerah kopi loh. Sampai jadi pejabat. Iya. Jangan lupa. Jadi jangan lupakan itu, dan kita saya kira mungkin kopi itu salah satu komoditas. Banyak yang bisa dikembangkan. Bisa intercropping. Intercropping ini tanaman selai ya, untuk meningkatkan pendapatan petani. Tapi pembinaannya harus ada. Nah, kita mungkin akan merekomendasikan sebagai legislatif ya kepada pemerintah supaya ini menjadi perhatian pemerintah strateginya. Oke, terima kasih Bang Desmet, Bang Zadri Desmet. Pandangan politik dia, pandangan politik kopi ini. Iya, jadi politik pertanian. Politik pertanian. Jadi harus ada tema-tema ya. Jadi saya kebetulan lebih banyak di pertanian. Nanti mungkin ada kawan-kawan yang ahli dalam bidang kesehatan gitu ya. Semuanya kan untuk rakyat. Tapi kalau politisi tidak lagi memperhatikan itu, mau kemana negara ini? Gitu kan? Coba kita bayangkan, kalau anggota dewan atau pimpinan daerah tidak punya strategi kemana mau dibawa, kan bahaya kan? Iya. Bukan berarti kita lebih pintar, tapi nanti tidak harus ada konsep. Jadi politik ini hanya media saja untuk kita menceritakan rakyat sesuai cita-cita kemerdekaan kita. Baik, itu yang disampaikan oleh Bang dan Desmet di edisi podcast Info Indonesia kali ini, dan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.